siapa? Pak Edo Prasetya. Sebelum itu, marilah kalian tonton video ini agar kalian mudah mengerti pembelajaran biologi hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki materi, yaitu materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Jika sebelumnya kita membahas tentang alat reproduksi pria, kali ini pada bagian 2 kita akan membahas tentang alat reproduksi wanita dan gametogenesis, atau disebut dengan pembentukan sel kelamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Yang kedua, kalian juga dapat menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau disebut juga dengan oogenesis. Berlanjut, yang pertama kita bahas tentang organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu berfungsi selain menghasilkan sel ovum, juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi atau pembuahan. Seperti alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita terdiri dari internal ada 5. Yang pertama uretra, kedua himen, ketiga labia, keempat klitoris, kelima mons veneris, dan bagian eksternal. Bagian eksternal itu ada 4. Yang pertama ovarium, yang kedua tuba fallopi, ketiga uterus, dan keempat adalah vagina. Seperti alat reproduksi pria, ternyata alat reproduksi wanita juga memiliki bagian internal dan eksternal. Adapun penjelasan masing-masing bagian internal dan eksternal, kita lanjut ke pembahasan slide selanjutnya. Organ luar wanita atau disebut juga dengan bagian eksternal dari organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada labia. Labia di sini ada labia mayor dan labia minor. Labia mayor atau bibir luar vagina yang tebal itu berlapisan lemak. Labia minor atau bibir kecil yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis dan tidak dilapisi lemak. Selanjutnya ada mons veneris, yaitu pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. 3. Ada klitoris, tonjolan kecil yang disebut juga dengan kelentit. Yang keempat ada uretra, yaitu tepat di bawah klitoris atau disebut dengan muara saluran kencing. Lihat sendiri di mana letaknya uretra. Ya, kalian perhatikan sendiri gambarnya. Yang kelima itu ada himen atau disebut dengan selaput darah
berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Kalian lihat sendiri ya, bagian-bagian organ luar wanita. Ada uretra di gambar, ada klitoris, ada labium minora, dan ada labium mayora. Ada juga hymen, dan ada juga mons veneris. Perhatikan dulu gambarnya ya. Sudah diperhatikan? Mengerti? Jika sudah perhatikan dan mengerti, dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WA. Oke, kita lanjut ke bagian organ dalam wanita. Oke, kita lanjut ya ke bagian internal reproduksi wanita, yaitu organ dalam wanita. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Di mana letak ovidu, di mana letak ovarium, di mana letak uterus, di mana letak vagina. Kalian perhatikan dulu. Organ dalam wanita itu terdiri dari yang pertama ovarium atau disebut dengan indung telur. Merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum tadi. Ovarium sendiri diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel yang terdapat di ovarium itu sekitar 5.000 sampai 200.000 buah folikel. Yang kedua yaitu bagian ovidu atau disebut dengan tuba fallopi. Ovidu berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada ovidu. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau ke uterus. Organ dalam bagian 3 yaitu uterus. Uterus merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Dan yang keempat adalah vagina. Vagina ialah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan memiliki banyak lipatan. Vagina merupakan tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Oke, kita lanjut. Kalian perhatikan gambarnya dulu sebelum Bapak lanjut. Sudah? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gametogenesis. Gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan sel kelamin atau gamet. Gametosis sendiri ada dua, yaitu spermatogenesis, yaitu sel kelamin yang dibentuk oleh testis pada pria, dan yang kedua adalah oogenesis, yaitu sel kelamin yang dibentuk oleh ovarium pada wanita.
Dalam gametogenesis akan dilalui proses pembelahan sel, di mana pembelahan sel ada dua jenis, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Bila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Jadi di sini Pak ulangi lagi, mitosis adalah proses penggantian tubuh yang rusak dengan sel baru. Sedangkan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses pembelahan meiosis. Jadi Bapak ulangi lagi, pembelahan meiosis. Sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia itu menggunakan proses pembelahan meiosis. Untuk lebih jelasnya, bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis itu sendiri, kita akan bahas di slide selanjutnya. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus, dimulai pada saat pubertas. Setiap sel spermatogonia, ini ada gambarnya ya, itu akan menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Oke, kita lihat prosesnya bagaimana. Yang pertama, spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Terlihat ada 2 N. Yang kedua, sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Yang ketiga, spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder melalui pembelahan meiosis 1. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis, artinya pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Artinya di sini bersifat haploid. Spermatid berdiferensiasi atau berubah menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Artinya, jika sel spermatogonium mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang, maka sel baru mempunyai 23 kromosom. Setengahnya dari sel haploid 46 kromosom menjadi 23 kromosom. Apakah sudah paham dan mengerti? Jika kurang paham dan mengerti, silakan tanya sama Bapak melalui pesan grup WA. Kita lanjut ya, bagian oogenesis. Oke, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Terus, oogenesis dimulai pada saat masih embrio dan diteruskan sampai pubertas. Kalau spermatogenesis itu dimulai dari pubertas, kalau oogenesis dimulai saat masih embrio dan sampai pubertas. Terus, setiap sel oogonia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan volar tak fungsional. Bisa kalian lihat sendiri gambarnya, ya. Sel oogonia berkembang menjadi oosit primer melalui pembelahan meiosis 1 berubah menjadi oosit sekunder melalui pembelahan meiosis 2 akan menghasilkan 1 sel ovum dan 3 badan polar. Hanya 1 sel ovum yang dapat dimasuki oleh
oleh sel sperma. Oke, bagaimana prosesnya? Ini prosesnya oogenesis. Yang pertama, oogonium itu sendiri bersifat diploid, di mana oogonium itu merupakan bakal-bakal sel telur. Selanjutnya, bakal-bakal sel telur atau oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlahnya banyak, sama seperti tadi spermatogonium. Selanjutnya, oogonium berkembang menjadi oosit primer, tetap masih diploid. Yang keempat, setelah itu melalui pembelasan meiosis 1, oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Di sini berubah menjadi haploid. Yang kelima, oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Melalui pembelasan meiosis 2, oosit sekunder membelah diri menjadi otit dan badan kutub kedua. Dan otit berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Materi ini sedikit panjang, jadi mohon kalian untuk membaca buku habis melihat video ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, untuk pembahasan hari ini hanya sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan, maka silakan tanya sama Bapak melalui pesan grup. Dan nanti di akhir ada penilaian kuis yang dilakukan secara Google Form, sehingga kalian tahu nilai kalian secara langsung, dan waktunya hanya diberikan selama 15 menit. Demikianlah proses pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Apakah kalian mengerti pembelajarannya? Kalau tidak mengerti atau kurang paham dan kurang jelas, silakan tanya sama Bapak. Nomor HP Bapak kan ada sama kalian, maka silakan tanya melalui nomor HP Bapak. Silakan jawab masing-masing ya.